Selamat pagi, berkah dalam buat kita semua, puji Tuhan. Hari yang baru, semangat yang baru. Kiranya hari ini kita dapat memberikan senyuman yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga kita dapat menjadi berkat buat mereka semua. Firman Tuhan di pagi hari ini akan menjadi kekuatan bagi kita, akan menjadi damai sejahtera bagi kita. Dari Nehemia pasal yang ke-13 ayat 23-27, demikian firman Tuhan. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli, dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah. Demikian, jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu, atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo, Raja Israel, telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia, yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang sebesar itu? Yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing. Demikian bacaan firman Tuhan. Kita ketahui bersama bagaimana Nehemia itu adalah orang yang mendapatkan tugas mulia, mendapatkan tugas yang luar biasa. Ya, bagaimana dia sebagai seorang pemimpin bukan saja mendapatkan tugas, mendapatkan mandat untuk membangun kembali Yerusalem. Ya, dalam arti fisik. Pasca pembuangan, Yerusalem menjadi wilayah yang hancur, ya, total. Bisa dikatakan Yerusalem menjadi tempat yang sudah tidak layak lagi. Bahkan dalam bacaan firman Tuhan kita bisa melihat bagaimana orang-orang sisa yang ada di Yerusalem itu juga hidup tidak sesuai dengan rencana Tuhan juga. Dikatakan bahwa mereka kawin campur, ya. Sehingga generasi penerus dari orang-orang Israel itu sudah tidak lagi berbahasa Yahudi. Artinya sudah tidak lagi mengenal jati diri mereka. Ya, jadi ini sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, menyedihkan dalam konteks sebuah bangsa pilihan, sebuah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tapi itu adalah harga yang harus dibayar karena pemberontakan, karena dosa mereka. Tetapi kemurahan Tuhan kita bisa melihat masih tetap ada. Janji Tuhan masih tetap ada atas bangsa ini. Sehingga Nehemia punya tugas tanggung jawab. Bukan saja dia berusaha untuk memulihkan Yerusalem secara fisik, dia membangun tembok Yerusalem, dia berusaha membangun bait Allah, berusaha membangun hal-hal yang berhubungan dengan infrastruktur, tetapi juga dia tidak lupa bahwa ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu membangun karakter, membangun kembali iman yang sudah luntur, yang sudah hilang, agar pembangunan fisik yang sementara dibangun itu tidak percuma. Ya, apalah artinya pembangunan fisik yang baik, yang dibangun, yang dirancang dengan sedemikian rupa, tetapi tidak diimbangi dengan pembangunan karakter, pembangunan iman yang sepadan. Oleh sebab itu, akhirnya kita bisa melihat bagaimana Nehemia begitu marah. Ya, bahkan dia mengutuki orang-orang di sana. Jangan sekali-kali kamu menyerahkan anak-anak kalian, begitu ya. Bahkan dia sakit jengkelnya, dia memukuli, bahkan mencabut rambut-rambut orang. Jadi saking jengkelnya Bapak Ustaz terkasih. Tapi itulah ekspresi dari kekecewaan dari Nehemia. Bahwa orang-orang ini tidak kembali belajar dari peristiwa yang sudah lalu, yang sudah pernah dialami, begitu ya. Pagi hari ini kita mau kembali lagi belajar bagaimana menjadi doa dan harapan kita sebagai bagian dari GKNF, bahwa di bulan ini gereja kita berulang tahun yang ke-42, di mana gereja kita masih terus berproses membangun, bukan saja secara fisik. Kita sudah masuk di pembangunan di sesi pertama, masih terus berlanjut, tetapi juga dalam proses perkembangan pertumbuhan gereja ini kita masih juga terus membangun iman jemaat. Menjadi kerinduan dan doa saya sebagai seorang hamba Tuhan, dan juga harapannya ini juga menjadi kerinduan dan beban kita bersama. Bukan saja kita berusaha untuk membangun, berusaha untuk
menjadikan gereja GKNF ini menjadi gereja yang baik secara fisik, baik secara mungkin liturgi dan entertain segala macam. Tetapi mari kita juga berusaha untuk membangun iman kita, karakter kita, agar apa yang kita capai saat ini dalam pembangunan fisik juga diimbangi dengan pembangunan karakter dan juga pembangunan iman kita. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan, bukan saja bagi Nehemia, tetapi juga bagi kita sebagai bagian dari GKNF. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur bahwa GKNF di tahun ini sampai di usia yang ke-42. Terima kasih Tuhan untuk segala pencapaian yang begitu luar biasa secara pembangunan fisik. Tapi kami juga rindu ada pembangunan secara iman, secara rohani, agar pembangunan fisik yang sudah kami capai sampai hari ini juga dapat diimbangi dengan pembangunan karakter, dengan pembangunan rohani iman yang ada. Hamba berdoa kiranya itu menjadi visi kami bersama, menjadi kerinduan kami bersama, menjadi beban kami bersama. Baik hamba Tuhan, majelis, dan juga termasuk di dalamnya jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.